Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern ini. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini membawakan topik ceramah singkat yang berjudul Adab Mempelajari Al-Quran Beserta Hikmahnya. Pertama-tama, pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang maha agung serta jalan petunjuknya yang lurus. Ia adalah sumber risalah tauhid, hujjah Rasulullah SAW yang sangat kuat, tanda-tanda kebenaran risalahnya, sumber utama syariah Islam, sumber hikmah dan hidayah, suatu rahmat dan petunjuk bagi manusia dan cahaya bagi umat manusia. Dia berfirman dalam Quran surah Ibrahim yang artinya Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari segala gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Barang siapa yang berkata dengan berpatokan padanya, maka ia benar. Siapa yang mengamalkannya, ia dibenarkan pahala. Siapa yang menyuruh manusia kepadanya, niscaya ia akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Siapa yang berpegang teguh dengannya, maka ia telah berpegang teguh dengan tali agama Allah yang sangat kuat. Dan siapa saja yang berpaling darinya dan mencari petunjuk selainnya, maka ia disesatkan oleh Allah. Semakin banyak kita membaca Al-Quran di dunia, semakin membuat tinggi derajat kita di akhir kelak. Ada derajat dan pahala yang lebih tinggi dari pahala sekedar membacanya, yaitu mempelajarinya. Pelajarilah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang telah membacanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Tibyan bahwa di antara adab-adab orang yang mempelajari Al-Quran adalah yang pertama, berguru kepada yang berkompeten. Bergurulah kepada seorang guru yang berkompeten, jelas agamanya, ilmunya, dan telah terkenal kapasitas keilmuannya. Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas, dan lainnya dari kalangan para salaf mengatakan, ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama. Ar-Rabi mengatakan, aku tidak berani minum ketika Syafi'i melihatku karena aku segan padanya. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ia berkata, hak seorang guru atasmu adalah kamu mengucapkan salam kepada orang-orang secara umum dan menghaturkan salam khusus untuknya serta duduk di hadapannya. Ketika sedang berada di sisinya, janganlah sekali-kali menunjuk-nunjuk dengan tangan, mengedip-ngedipkan mata, mengatakan padanya bahwa si fulan mengatakan sesuatu yang berkebalikan dengan yang ia katakan, menggunjing seseorang di sisinya, berbisik-bisik di majelisnya, menarik-narik bajunya, mendesaknya ketika ia tengah tidak bersemangat, dan jangan pula bosan karena lamanya waktu belajar. Hendaknya kita perhatikan adab yang disarankan oleh Ali bin Abi Thalib ini. Berpenampilan sopan. Hendaknya ia mendatangi gurunya ketika dalam keadaan rapi, suci, setelah bersiwak, hatinya tidak sedang disibukkan oleh hal-hal yang lain, dan tidak masuk sebelum meminta izin jika gurunya berada di tempat yang memerlukan izin. Jika memasuki majelis, hendaknya ia mengucapkan salam kepada orang yang telah lebih dulu datang. Janganlah ia melangkahi kumpulan orang-orang yang akan tetapi hendaknya ia menduduki tempat yang tersisa dari majelis tersebut, kecuali jika sang guru mengizinkan untuk maju atau orang-orang yang di sekitarnya mempersilahkannya.
bersikap sopan dan bergabung dengan hadirin. Ia hendaknya bersikap baik dan sopan pada hadirin yang menghadiri majelis sang guru, karena hal itu